Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Alai nasotu pamangguturi hamu dopak Jehovah, jaladang jadi hamu tahutan mida bangso isini luati, aihi rasagu-sagu donasida sohalatta, nunga sumurut panidangi sian nasida, alai Jehovah do padingini dihita, unang tahutan hamu mida nasida. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana menghadapi seorang atau sekumpulan bangsa yang selalu hidup dalam ketegar-tengkukan, hidup di dalam hati yang keras dan suka melawan, tidak turut dalam suatu perjalanan yang benar, tidak turut pada kehendak Tuhan. Bangsa Israel mengidentifikasi perilaku demikian. Mereka hidup di dalam ketegar-tengkukan. Mereka hidup dengan istilah semau gue. Apa yang mau saya lakukan, saya lakukan. Saya tidak mau dikendalikan oleh orang lain. Demikian halnya yang terjadi kepada bangsa itu dengan melakukan pemberontakan di hadapan Allah. Bagaimana mereka berkata dan menyatakan bahwa mereka akan mati dihantam oleh bangsa-bangsa lain, dan mereka mengatakan kepada Musa dan Harun mereka hanya membiarkannya begitu saja. Maka kalau kita baca dalam Bilangan 14 ayat 2 dikatakan di sana, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri dan anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ini yang disebut dengan bagaimana Tuhan mampu membawa mereka dengan hanya satu malam dalam peristiwa kepulangan daripada bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan mampu membuat suatu hal yang besar dalam hidup mereka, tetapi membutuhkan 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir di hati bangsa Israel itu sendiri. Mereka selalu teringat bagaimana mereka hidup di sana, dalam hal ini menjadi budak. Mereka hidup dalam kehidupan yang demikian. Lalu Musa dan Harun berkata kepada mereka supaya mereka tetap kuat dan semangat dan jangan takut dan gentar menghadapi musuh, sebab Tuhan menyertai mereka. Namun dikatakan di sana kalau Tuhan mau bersama dengan kita dan menyertai kita, maka dikatakan di ayat 9 ini, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ini sudah disampaikan kepada bangsa itu, jaminan penyertaan Tuhan sudah disampaikan kepada bangsa itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudariku? Yang terjadi di ayat 10 dikatakan, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Sungguh saudaraku, ini suatu perbuatan yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Bagaimana hamba Tuhan telah menyatakan firman-Nya kepada bangsa itu, tetapi bangsa itu terus melawan, tidak mau tunduk pada firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan ini dan melalui hamba Tuhan telah menyatakan Tuhan akan menyertai engkau dan engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Namun mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan dengan sesuai dengan pikiran mereka sendiri. Bahkan mereka mau melontari hamba Tuhan itu dengan batu dan mereka tidak mau tunduk pada firman Tuhan. Maka firman Tuhan berkata kepada
bangsa itu dikatakan di sana, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Penghukuman terjadi kepada bangsa itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada kalanya kita merasakan takut dalam kehidupan kita, sama seperti bangsa Israel menghadapi ketakutan yang mengerikan di dalam dirinya. Tetapi jangan oleh karena ketakutan itu membuat kita tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jangan oleh karena pergumulan dan perjuangan yang amat berat menurut kita tidak mau menundukkan hati kita dalam firman Tuhan. Malahan kita menyepelekan firman Tuhan, menyepelekan hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan itu sendiri. Jangan kita mengeraskan hati kita, jangan kita mau mengeraskan hati kita sehingga kita tidak disentuh oleh firman Tuhan itu sendiri, supaya kita terhindar daripada hukuman daripada Tuhan. Karena sudah jelas siapa yang mengeraskan hatinya, siapa yang terus membangkang, memberontak di hadapan Tuhan, hukuman menanti dia. Maka saudaraku yang terkasih, mari dengarkan dan terus yakin dan tetaplah hidup di dalam perkenanan Tuhan. Sekalipun ada ketakutan, kecemasan, pergumulan yang kita hadapi, mari tunduk pada perkenanan Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita hanya terus dan dikendalikan oleh Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak berlaku berontak di hadapan Tuhan, supaya kami tidak mengandalkan hanya pikiran kami saja, tetapi kami beriman hanya firman-Mu. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mau kami turut hormat kepada firman Tuhan. Mampukan kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan daripada diri kami pemberontakan, jauhkan daripada diri kami kesombongan dan keangkuhan, tetapi damai dan sejahtera dan kerendahan hati, mau tunduk dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Itu yang kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.